Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ridwan Kamil hari ini memenuhi panggilan KPK. RK mengaku sangat menanti kesempatan ini untuk meluruskan berbagai isu yang selama ini beredar. Usai menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 5 jam, Ridwan Kamil keluar dari gedung KPK sekitar pukul 16.30 sore tadi. RK menjelaskan kehadirannya guna memberikan klarifikasi kepada penyidik KPK berkaitan dengan perkara kasus dugaan korupsi pengadaan iklan bank tahun 2021-2023. Ia pun mengaku tidak mengetahui kasus pengadaan iklan bank tersebut. Makanya saya senang dengan undangan klarifikasi. Saya kira itu. Berapa pertanyaan tadi Pak? Ya, jadi, karena saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang... Ya, semuanya dana pribadi, Mas. Nanti itu yang menjadi kebenaran yang saya sampaikan. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan. 1 oleh direksi, 2 oleh komisaris selaku pengawas, 3 oleh kepala biro BUMD atau kayak menteri BUMN-nya kan. 3 ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Berarti termasuk mobil Mercy yang... Ya, semuanya dana pribadi, Mas. Nanti... Komisi Informasi Pusat atau KIP menolak gugatan sengketa informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diajukan kelompok bongkar ijazah Jokowi atau Bonjowi. Putusan ini dibacakan Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulin dalam sidang putusan sela dengan Polda Metro Jaya. Gugatan ditolak karena batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik tidak memenuhi jangka waktu yang sebagaimana diatur. Tadi ditegaskan bahwa memang putusan sela menolak permohonan seluruhnya. Nah, karena ada persoalan teknis administratif. Jadi kami mengajukan surat permohonan informasi publik ke Polda Metro Jaya. Surat kami kirimkan tanggal 27 Agustus. Nah, tanggal 27 Agustus kemudian sama sekali tidak ada respon dari pihak kepolisian. Dan kemudian karena tidak ada respon, pada tanggal 31 Oktober, jadi lebih dari sebulan ya, sebulan lebih 6 hari, 5 hari, terus kami berinisiatif mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat. Dan kemudian Informasi Pusat 2 minggu lalu menggelar sidang dan baru kita tahu situasinya ternyata memang ada miskoordinasi di kepolisian. Jadi surat kami kirim ke aplikasi PPID Polda kepolisian tidak direspon, kemudian juga ke surat ke Mabes Polri juga tidak respon. Itu baru diketahui pada sidang 2 minggu lalu. Polda Metro Jaya mewakili termohon tidak tahu bahwa ada surat tersebut. Jadi harus mereka baru dapat info itu ketika sidang. Nah, makanya keputusan kami menerima soal administrasi, tapi kami akan melakukan permohonan baru ke Polda Metro Jaya. Usai sidang putusan sela dengan Polda Metro Jaya, KIP kembali menggelar sidang sengketa informasi ijazah Jokowi dengan pihak UGM. Sidang ini sempat berlangsung panas. Sidang sempat memanas saat Hakim Ketua Majelis Komisioner KIP Rospita Vici Paulin mempertanyakan uji konsekuensi yang dilakukan UGM dalam sidang sengketa informasi ijazah Jokowi. Pasalnya, majelis meminta UGM melibatkan pihak eksternal dalam uji konsekuensi. Namun pihak UGM tak ingin melibatkan pihak luar dalam menguji dokumen yang bersifat pribadi. Melakukan uji konsekuensi, ini misalnya saya ambil contoh nih KHS, ini hanya terkait KHS-nya Pak Jokowi atau KHS secara keseluruhan yang Bapak uji?
Oke, sesuai dengan apa di SK tersebut itu khusus KHS-nya Pak Jokowi. Nah, kalau KHS pada umumnya diminta oleh publik terbuka atau tidak, Pak? Kalau misalnya nih publik meminta KHS atau yang lainnya di luar itu, ini terbuka atau enggak? Iya, saya kira kalau konteksnya ada tadi uji konsekuensi Ibu, kalau konteksnya dia melibatkan masyarakat, sekali lagi kami berpikir bahwasannya KHS itu data pribadi. Jadi kami tidak melibatkan masyarakat dulu dalam konteks ujian konsekuensi, kecuali dasarnya ada persetujuan dari si pemilik data ataupun nanti perintah dari KIP. Pemahamannya itu Pak, pemahamannya Bapak melakukan uji konsekuensi bukan hanya terhadap KHS-nya Pak Jokowi. Karena kalau Bapak mengatakan KHS untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka secara global untuk siapapun itu menjadi informasi yang dikecualikan. Ya kan? Uji konsekuensi yang Bapak lakukan, kenapa kemudian harus melibatkan masyarakat? Masyarakat akan, Bapak harus kasih dasar-dasarnya apa yang menjadi pertimbangan. KHS ini harus dikecualikan. Ada informasi pribadi. Informasi pribadi apa sih yang terkandung di dalamnya? Kan tadi saya udah bilang, tidak mesti dokumennya Bapak tunjukkan kepada pihak masyarakat. Tapi kemudian dilakukan kajian bersama antara UGM dengan pihak eksternal. Sejauh mana sebuah informasi itu kemudian akan dikecualikan gitu loh, dampaknya apa? Ibu, kalau misalnya Ibu sudah ada pakar gitu ya, saya kira pakar itu juga bagian dari masyarakat gitu ya. Nggak bisa Pak, itu kan maka tadi saya tanya pakar ahli hukum ini dari UGM atau bukan? Iya betul. Dari UGM kan? Ya, jadi kan perintah majelis melibatkan, Pak ini perintah majelis loh, kami memerintahkan harusnya melibatkan pihak luar. Gitu loh, tapi Bapak tidak melakukan. Ya, gitu. sekali lagi Bu, kami berangkat dari sikap yang kehati-hatian, yang notabene itu juga Polda Metro Jaya segera menjadwalkan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Jokowi yang diajukan pihak Roy CS. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut permintaan gelar perkara khusus saat ini tengah dikoordinasikan dengan Biro Pengawas Penyidikan atau Wasidik. Namun polisi belum merinci kapan waktu gelar perkara khusus ini akan dilaksanakan. Nantinya usai gelar perkara khusus, penyidik juga akan memeriksa saksi dan ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Adapun ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa. Terkait tentang dugaan ijazah, terkait tentang klaster 1 dan 2, klaster 2 sudah dilakukan pemanggilan. Kami menjelaskan bahwa 8 orang ini berstatus sebagai tersangka. Jadi atas permintaan 3 orang pertama mengajukan untuk dilakukan gelar perkara khusus, sehingga penyidik saat ini berkoordinasi dengan Wasidik mempersiapkan waktu untuk melaksanakan gelar perkara khusus. Setelah gelar perkara khusus akan ditindaklanjuti pemeriksaan saksi ahli yang diajukan oleh 3 tersangka. Setelah itu baru tahap kepada 5 tersangka lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan, ada yang kegiatan proses penyidikan ini yang didalami oleh penyidik. Kita beri ruang teman-teman penyidik untuk bisa melaksanakan fokus kepada gelar perkara khusus.